Presiden Donald Trump lagi-lagi membuat cemas. Trump ngotot menerapkan tarif tinggi untuk produk farmasi dan semikonduktor. Apa sih alasannya? Dan negara mana yang bakal paling terimbas kebijakan ini? Kalau kena kebijakan ini, apakah negara-negara itu pasrah saja atau bermanuver? Amerika Serikat menyebut alasan yang serupa untuk membenarkan pengenaan tarif tinggi pada produk farmasi dan semikonduktor. Apalagi kalau bukan karena Amerika Serikat sangat bergantung pada produksi obat-obatan dan chip dari negara lain yang ujung-ujungnya bisa mengancam keamanan nasional. Selama ini Amerika Serikat mengimpor 70% bahan farmasi aktif yang dipakai untuk membuat obat di Amerika Serikat. India, Uni Eropa, dan Cina menjadi pemasok utama. Amerika Serikat memproduksi sekitar 1/5 dari semua farmasi yang dibuat di seluruh dunia. Namun Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 45%. Ini jauh lebih banyak daripada negara manapun. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menjelaskan tarif farmasi dan semikonduktor ini tidak dapat dinegosiasikan. So you should understand these are included in the semiconductor tariffs that are coming and the pharmaceuticals are coming. Those two areas are coming in the next month or two. So this is not like a permanent sort of exemption. He's just clarifying that these are not available to be negotiated away by countries. These are things that are national security that we need to be made in America. Nah, atas rencana kebijakan ini, perusahaan-perusahaan di industri farmasi sudah melobi Trump untuk memberlakukan tarif bertahap pada produk farmasi impor. Mereka berharap hal ini dapat mengurangi dampak dari biaya tinggi dan memberi waktu untuk mengalihkan produksi. Produsen obat besar memiliki jejak manufaktur global, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Memindahkan lebih banyak produksi ke Amerika Serikat melibatkan komitmen sumber daya yang besar dan dapat memakan waktu bertahun-tahun. Nah, itu tadi soal tarif obat-obatan. Sekarang kita beralih ke semikonduktor yang nggak kalah mencemaskannya. Meskipun Amerika Serikat juga produsen utama semikonduktor, tapi negara ini juga sangat bergantung pada impor dari Taiwan dan Korea Selatan untuk beberapa jenis chip canggih. Menurut Administrasi Perdagangan Internasional, Taiwan mendominasi produksi chip logika canggih, yakni 92% dari semua kapasitas fabrikasi, sementara Korsel menghasilkan 8%. Produk seperti laptop, ponsel pintar, dan komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya menyumbang hampir 174 miliar dolar AS dalam impor Amerika Serikat dari Cina tahun lalu. Produsen chip komputer besar seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp atau TSMC sudah berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur Amerika Serikat. Sebagian karena insentif yang diberikan selama masa jabatan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Merespons rencana kebijakan ini, Taiwan akan menyimulasikan dampak tarif Amerika Serikat terhadap industri semikonduktor dan mengupayakan pembicaraan dengan Amerika Serikat tentang masalah ini. Menteri Ekonomi Taiwan Ko Jae-hwe mengatakan akan berusaha membahas masalah ini dengan Amerika Serikat dan memastikan persaingan yang adil bagi industri Taiwan. Lagi pula, sektor chip Taiwan dan Amerika Serikat saling melengkapi. TSMC adalah pembuat chip kontrak terbesar di dunia dan pemasok utama bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk raksasa teknologi Apple dan Nvidia. Di Amerika Serikat, Nvidia berencana membangun server AI senilai $500 AS selama 4 tahun ke depan dengan bantuan dari mitra termasuk TSMC. Langkah itu mengikuti jejak Apple pada Februari lalu untuk menginvestasikan $0,5 triliun AS dalam jangka waktu yang sama. Pada bulan lalu, TSMC mengumumkan investasi $100 miliar AS di negeri paman Sam itu. Bagaimana dengan Korea Selatan? Pada Selasa 15 April, Korsel mengumumkan rencana untuk menginvestasikan hampir $4,9 miliar AS tambahan pada industri semikonduktor. Alasannya meningkatnya ketidakpastian atas tarif Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Korsel juga memberikan lebih banyak perlindungan bagi industri yang penting secara ekonomi dengan mengumumkan dana tambahan yang akan diberikan hingga 2026. Adapun Korsel merupakan eksportir utama ke Amerika Serikat. Industri chip serta otomotif Korsel akan mengalami pukulan berat dari ancaman tarif Trump sebesar 25%. Kekhawatiran tentang sektor ini telah menghantam saham pembuat chip memori terbesar di dunia Samsung yang terdaftar di Seoul dan pemasok chip memori terbesar SK Hynix. Kalau dilihat rencana tarif tinggi Trump pada farmasi dan semikonduktor ini bikin banyak negara cemas dan bermanuver. Kita lihat nanti bagaimana keputusan finalnya. Apakah Amerika Serikat benar-benar menerapkan tarif tinggi yang pasti bakal berdampak juga pada industri dalam negerinya atau hanya gertak sambal? Lalu akankah berdampak pada Indonesia?